Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembuatan video yang kedua dari saya untuk kelas 12 MIA ya, untuk matematika MIA atau peminatan. Kali ini kita membahas limit di ketanggaan suatu fungsi ya, yang nanti ini kita rencanakan pertemuannya itu sebanyak 8 jam pelajaran. Jadi kalau disambung kemarin itu 4, sehingga ini membutuhkan waktu 12 jam pelajaran dari yang kemarin ya. Kita mulai saja ya, kita membahas limit di ketanggaan suatu fungsi. Tujuan pembelajaran menjelaskan dan menentukan limit di ketanggaan fungsi aljabar dan fungsi trigono, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketanggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Yang pertama akan kita bahas eksistensi limit di ketanggaan ya. Ada sebuah rumus yang bisa kita pakai sebagai dasar untuk mengerjakan yang berikutnya, yaitu limit x mendekati tak hingga dari sifat x itu sama dengan 0. Nah, ini mudah sekali dibuktikan ya. Mudah sekali dibuktikan. Jadi ini dari tabel Anda bisa melihat kalau x-nya kita ganti min 1000, maka sifat x adalah min 0,01 atau 1/1000. Kalau diganti min 10.000, maka akan menjadi sifat x-nya min 0,001. Dan kalau diganti 1000 juga demikian, diperoleh 1/1000 plus ya. Kemudian kalau diganti 10.000 akan menghasilkan 1/10.000. Sehingga untuk x kurang dari 0 atau negatif, maka 1/x itu mendekati 0 ya. Demikian juga untuk x positif ya, maka sifat x juga mendekati 0. Ini buktinya. Nah, kemudian di sini ada rumus-rumus yang insya Allah ini bisa kamu pelajari sendiri. Saya sudah masukkan materi ini ke PowerPoint di materi Anda, nanti bisa dibaca lagi, kemudian dicoba untuk membuktikan. Dan ini di kelas 2 juga sudah, hanya di sini diganti x mendekati tak hingga. Nah, kita teruskan yang berikutnya, contoh ya. Contoh. Yang pertama, hitunglah limit x mendekati tak hingga dari 2x kuadrat dibagi 1 plus 2x kuadrat. Cara menyelesaikan? Cara menyelesaikan ini penyebut dan pembilang dibagi dengan x kuadrat ya, sehingga 2x kuadrat ini dibagi x kuadrat menjadi 2, kemudian 1/x kuadrat ditambah 2, sehingga diperoleh 2/2 ya. 0 tambah 2 kan 2, sehingga hasilnya adalah 1. Kemudian contoh 2 langsung ya. Contoh 2 juga demikian, penyebut dan pembilang dibagi dengan x, sehingga diperoleh ini 4 min 3/x, 2 ditambah 7/x, akhirnya diperoleh pembilangnya 4 dikurangi 0 ya, jadi kan limitnya ini kan 0 ya, ini juga 0, sehingga hasilnya adalah 2. Ini contoh 1, 2. Contoh ketiga,
Contoh ketiga, ini bisa Anda lihat caranya penyebut dan pembilang dibagi dengan X. Ya, pembaginya ini adalah pangkat tertinggi. Ingat, kalau dibagi X itu berarti kalau masuk akar menjadi X kuadrat. Jadi kalau di dalam akar membaginya tidak di X tapi menjadi X kuadrat, sehingga 2X dibagi X adalah 2, 1 dibagi X dapat X. Kemudian akar, saya ingatkan lagi, ini pembaginya adalah X kuadrat, karena X itu sama dengan akar X kuadrat, sehingga ini tidak dibagi X tapi dibagi X kuadrat karena dalam akar ya. Sehingga ini 1 min 2 per X mestinya ya. Ini ada kesalahan ketik, ini mestinya 2 tapi tetap 0 hasilnya ya, sehingga diperoleh 2 plus 0. Ini 0 limitnya tadi ya, ini juga 0, sehingga hasilnya 2 per akar 1 sama dengan 2 ya. Nah, yang berikutnya contoh 4. Contoh 4 ini Anda ingat bentuk sekawan ya, bentuk sekawan waktu Anda di kelas 10 ya. Jadi ini dijadikan pecahan dengan mengalihkan dengan sekawannya. Jadi sekawan itu mungkin saya ingatkan lagi, ini sekawannya sama, bentuk akarnya seperti ini, cuma tandanya ini berganti menjadi plus. Jadi kalau min, soalnya min, maka sekawannya plus. Nah ini sekawan namanya ya. Ini kan sama dengan ini, cuma tandanya saja yang berbeda. Kalau ini min, kalau ini plus. Ya, sehingga dengan mengalihkan sekawan itu, akhirnya ini berubah menjadi ini ya. Jadi akarnya kan hilang. Yang atas ini akarnya hilang, sehingga X plus 2 dikurangi X. Yang bawah ini penyebutnya ya, karena tadi mengalihkan dengan sekawannya tadi ya, sehingga sekarang menjadi pecahan ya. Akhirnya ini kan X nya kan hilang atau habis ya, sehingga tinggal 2. Kemudian langsung dibagi dengan akar X. Mengapa dibagi dengan akar X? Karena pangkat tertingginya adalah akar X ya, akar X. Jadi ini pangkat tertinggi sekarang, karena yang atas tidak ada X nya ya. Kalau ada X nya berarti pembaginya X kuadrat, tapi kali ini karena yang di atas itu tidak ada X nya, maka pembaginya adalah akar X. Maka ini menjadi 2 per akar X. Kemudian ini 1 plus 2 per akar X plus akar 1 ya. Ini akarnya akar kepanjangan ini. Jadi mestinya ini sendiri akarnya. Ada kesalahan ketik ini. Sehingga menjadi 0 per 2. 0 per 2 adalah 0. Nah, ini contoh 4. Nah, kan sudah soal latihan ya. Ada 3 soal latihan, sudah saya sertakan kuncinya, mohon dijawab ya. Nanti bisa cocokkan dengan kuncinya. Langsung saja kita teruskan dengan menentukan nilai limit fungsi di ketanggaan, yaitu limit fungsi rasional di sini nanti. Jadi ada limit fungsi rasional. Sebetulnya tadi soalnya sudah ada, hanya kita ulang lagi supaya lebih mantap ya. Contoh 1 ini pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Maka seperti tadi, untuk menyelesaikan maka penyebut dan pembilang kita bagi dengan X kuadrat, karena pangkatnya tertinggi X kuadrat ya. Sehingga ini jadi 2, 3 per X, 5 per X kuadrat, 4 tambah 6 per X,
ditambah 7 per E kuadrat, sehingga hasilnya ini 2 tambah 0 tambah 0, 4 tambah 0 tambah 0, sehingga ketemu setengah. Ini contoh 1 ya. Contoh 2, ini contoh 2 ya. Kamu lihat pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 ya, maka pembaginya adalah X pangkat 3. Maka bisa Anda lihat di sini ini menjadi 4 karena dibagi X pangkat 3, kemudian 2 per X kuadrat karena dibagi X pangkat 3, ini menjadi 1 per X, ini 7 per X kuadrat, sehingga ini hasilnya 4 ditambah 0 ya, dibagi 0 tambah 0. 4 dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga. Di situ ada tak terhingga positif ya. Yang berikutnya contoh 3. Contoh 3 bisa Anda lihat di papan atau di layar ya, itu contohnya. Seperti tadi Anda lihat ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, sehingga penyebut dan pembilang kita bagi dengan X pangkat 3 seperti tadi ya, sehingga diperoleh 2 per X min 5 per X kuadrat 1 plus 7 per X, hasilnya adalah 0 per 1, akhirnya hasilnya adalah 0 ya. Ini contoh 3. Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi untuk fungsi rasional, limit fungsi rasional, kesimpulannya adalah ini. Jadi kalau bentuknya adalah A0 X pangkat M plus A1 X pangkat M min 1 ditambah A2 X pangkat M min 2 dibagi, atau penyebutnya ini ada B0 X pangkat N dan seterusnya, ini bisa Anda baca sebentar. Nah, maka untuk M sama dengan N, maka nanti limitnya adalah hasilnya A0 per B0. Jadi kalau M sama dengan N, maka hasilnya A0 per B0, sehingga nanti sebetulnya Anda tidak usah mengerjakan, ini termasuk cara cepat, tapi jangan langsung cara cepat supaya otak kita tidak mati ya. Jadi kita jangan langsung ke instannya, tapi kita harus tahu nalarnya sehingga otak sampean tidak mati, bisa tetap nalar ya. Karena orang yang tidak menggunakan otak, tidak menalar, itu nanti otaknya akan mati ya, akan mati, tidak bisa berkembang. Oleh itu jangan sering menggunakan instan, jadi harus tahu asal usulnya. Nah ini, dan ini saya mohon ini dipakai sebagai apa ya, cek. Jadi sampai sudah tahu jawabannya, tinggal mencari caranya. Nah, jadi belum mengerjakan, kita sudah melihat ini, oh ini jawabannya ini jawabannya ini. Ya kalau M lebih besar dari N, itu jawabannya tak terhingga. Kalau M-nya kurang dari N, jawabannya 0. Jadi Anda sudah tahu jawabannya, belum mengerjakan sudah tahu jawabannya, tinggal nanti mencari angkanya. Ini dari mana, nah itu mohon nanti dicoba ya, coba sehingga tidak langsung ini kamu pakai saja, akhirnya nanti kalau ditanya dari mana tidak tahu ya. Ini yang tidak kami inginkan ya. Diteruskan ya dengan limit fungsi irasional atau bentuk akar. Contohnya seperti ini, nah, salah satunya seperti tadi, contoh yang terdahulu tadi. Kalau ada bentuk seperti ini, maka caranya adalah mengalihkan dengan sekawan supaya jadi pecahan ya.
Jadi sekawannya ini, kamu lihat ini sama dengan ini, cuma tandanya beda. Kalau ini min, ini plus, ya. Yang bawah juga demikian, ya. Sehingga yang atas akarnya hilang, ini. Jadi x kuadrat min 2x min 1 dikurangi x kuadrat min 4x plus 3, sehingga terakhir kalau kita sederhanakan menjadi 2x min 4. Yang bawah tetap ini, yang berubah yang atas. Kemudian ini pangkat tertinggi berapa? Pangkat tertinggi adalah x. Ingat tadi x itu kalau masuk akar menjadi x kuadrat. Jadi x itu sama dengan akar x kuadrat. Sehingga nanti kalau di dalam akar pembaginya tidak x tapi x kuadrat. Ya, sehingga ini jadi 2 min 4x yang bawah, yang dalam akar ini, ya. Ini juga akhirnya diperoleh 2 min 0 dibagi angka 1 ditambah ke 1, sehingga hasilnya 2/2. Hasilnya adalah 1. Nah, kita teruskan dengan contoh 2. Mudah-mudahan tidak kecepatan, ya. Karena nanti saya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ini di materi pembelajaran sudah saya masukkan ini, ya, materinya. Ya. Nah, ini video untuk memperjelas atau memberi keterangan pada Anda supaya lebih jelas. Kemudian contoh yang kedua ini, contoh yang kedua, ya. Nah, contoh yang kedua seperti tadi bisa diperhatikan sebentar. Ini insya Allah sambil kamu memahami yang tadi, ini asalnya dikalikan sekawan kayak tadi, ya. Jadi langsung kita peroleh ini. Ini maksud saya supaya kamu lancar. Jadi dari ini tadi dikalikan sekawan akhirnya jadi ini, ya. Kemudian terus disederhanakan jadi ini. Pangkat tertinggi adalah x kuadrat. Kalau masuk akar jadi x pangkat 4. Jadi kalau di dalam akar dibagi x pangkat 4, sehingga pembaginya adalah x kuadrat. Ini jadi 1, ini 2/x, 8/x kuadrat. Kalau masuk akar seperti yang saya sampaikan tadi, pembaginya adalah x pangkat 4, ya, sehingga menjadi seperti ini. Jadi 2x kuadrat dibagi x pangkat 4 menjadi 2/x kuadrat. Demikian juga 4x dibagi x pangkat 4 menjadi 4/x pangkat 3, dan seterusnya. Ini juga demikian, sehingga hasilnya adalah terakhir 1 dibagi 0. Hasilnya adalah tak terima. Contoh yang ketiga, hampir sama soalnya, ya. Nah, di sini bentuknya seperti ini, sama seperti tadi, pemahamannya dikalikan bentuk sekawan. Ya, ada kesalahan, ya. Ini plus mestinya tandanya. Nah, ini tandanya plus kawannya karena soalnya min. Ini lupa. Nah, mestinya tanda plus. Nanti bisa dibetulkan ini, ya, supaya Anda tidak bingung. Ada kesalahan, ini tandanya plus. Kemudian seperti tadi, setelah disederhanakan jadi ini dengan catatan ini tadi ada kesalahan, ini tanda plus, maka pangkat tertinggi adalah x kuadrat. Masuk akar jadi x pangkat 4 seperti tadi, ya. Nah, akhirnya diperoleh ini min 1/0, hasilnya min tak terima. Walaupun di sini salah tanda, tapi tidak pengaruh hasilnya karena yang bawah itu hasilnya 0. 0 dikurangi 0 ya tetap 0, 0 tambah 0 ya tetap 0. Ya, jadi walaupun ini ada kesalahan tapi hasilnya tidak pengaruh, ya. Jadi ada kesalahan, hasilnya plus. Yang berikutnya contoh 4. Nah, contoh 4 sama seperti tadi.
seperti tadi, maka dikalikan sekawan. Nah, ini sudah benar. Tandanya bahwa plus ya, tanya. Akhirnya disederhanakan menjadi min 1. Pangkat tertinggi adalah berapa? X ya. Pangkat tertinggi adalah X. Kalau di dalam akar itu kan X kuadrat, berarti pangkat tertingginya adalah X. Maka dibagi X. Nah, ini Anda lihat. Kalau masuk akar dibagi X kuadrat. Ya. Ini hasilnya akan menjadi seperti 0 dibagi 2 akar 2 ya. Akar 2 tambah akar 2 itu 2 akar 2. 0 dibagi 2 akar 2 menjadi 0. Nah, itu. Yang berikutnya ada lagi contoh 5. Ya, contoh 5. Mengapa saya beri contoh seperti ini? Karena di ulangan itu sering muncul soal-soal seperti ini kan. Contoh 5 ini. Ya, kadang dibalik yang tidak ada akarnya itu di sebelah kanan ya. Ini yang tidak ada akarnya kan di sebelah kiri. Nanti ada yang di sebelah kanan. Sama saja ini. Pertama ini dijadikan bentuk akar. Ya, sehingga menjadi ini bentuk akar. Ya. Nah, ini sehingga menjadi ini, sehingga itu menjadi itu. Nah, ini langsung saya sampaikan ya. Ini kita menggunakan kesimpulan nanti. Jadi cara cepat. Cara cepat ya. Nanti ada di kesimpulan bawahnya. Ya. Kalau A sama dengan P sama dengan 9, B min 12, I adalah min 11. Nilai limit diperoleh dengan rumus B min Q per 2 akar A, sehingga diperoleh min 12 plus 11 2 akar 9 sama dengan 11. Nah, ini tadi itu kita menggunakan ini ya. Nah, menggunakan ini. Jadi kesimpulan dari contoh-contoh 1 sampai 4 tadi kita simpulkan ini. Nah, limit X mendekati hingga dari Fx min Gx itu hasilnya B min Q dibagi 2 akar A. Untuk A sama dengan B, jadi A nya itu ini, B nya itu ini. Jadi A nya di sini miliknya Fx, kalau B miliknya Gx. Fungsinya tadi ya. Ya, itu. Kemudian kalau A lebih besar P, hasilnya adalah plus tak terhingga. Ya. Kemudian kalau A kurang dari P, hasilnya min tak terhingga. Kalau A sama dengan P dan B sama dengan Q, hasilnya 0. Nah, ini tadi sudah saya kasih contoh ya. Walaupun mungkin agak cepat ya. Maksud saya paling tidak sampai mempelajari nanti, mendengarkan video saya, melihat itu nanti bisa dipakai untuk apa ya, tambahan informasi barangkali kurang jelas. Kemudian masih ada lagi limit diketahinggaan dari fungsi trigono. Ya, ini saya cuplik satu saja. Rumus yang kita pakai seperti kemarin, ya, kemarin ini bahwa limit mendekati 0 dari X per sinus X atau dibalik. Ya, atau dibalik itu sama dengan 1. Nah, kali ini rumusnya ini adalah limit X mendekati hingga dari sinus X per X adalah 0. Ya, ini nanti bisa dicari buktinya, ya, cari buktinya. Ya, insya Allah nanti bisa kamu coba mencari buktinya, sehingga ini saya karena terbatasnya waktu, ya, kalau nanti panjang-panjang kasihan sampean kalau waktu mendownload ya. Jadi ini
Langsung kita pakai ini dasarnya, misalnya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Hitunglah limit X mendekati tak hingga dari X kali sinus sekuat X. Ya. Nah, ini kebetulan soalnya bisa diselesaikan seperti ini. Salah satu cara ya. Mungkin nanti ada cara lain, Anda bisa menemukan atau membaca dari buku-buku referensi ya. Mungkin ada cara lain nanti. Ya. Silakan. Jadi ini salah satu cara menyelesaikan Y sama dengan seperti X. Jadi misalkan Y sama dengan seperti X, maka X sama dengan seperti Y. Sehingga kalau X-nya mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Maka limit di atas, limit ini, soal ini berubah menjadi limit Y mendekati 0 dari sinus Y per Y. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ini kemarin sudah di video saya yang pertama, hasilnya adalah 1. Ini 1 saja ya, yang saya kasih contoh ya. Nah, ini soal latihan. Soal latihan bisa nanti Anda coba. Sudah saya beri kunci jawaban ya, sehingga nanti Anda bisa mencocokkan jawaban Anda dengan kunci. Jadi mohon nanti tugas sudah saya kirim juga, diselesaikan ya, diselesaikan pada pertemuan kedua ya, pertemuan kedua atau pertemuan ketiga, nggak apa-apa ya. Pertemuan ketiga itu harus sudah selesai. Ukur kalau bisa pertemuan kedua ini tugasnya sudah selesai ya. Nanti karena biasanya itu dihapus tugasnya, maka sampai bisa mencatat soal tugasnya itu, sehingga nanti masih saya berikan kesempatan pada pertemuan ketiga ya. Bisa dikirim melalui Telegram. Bisa ya, kalau Telegram itu mudah untuk dikoreksi ya, tidak pakai mendownload, jadi langsung kelihatan. Itu dari saya, dan jangan lupa aku ternyata banyak yang tidak absensi, jadi melalui video ini saya menghimbau pada anak-anak untuk absen ya, absen di pertemuannya ini. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membantu Anda untuk belajar pada era COVID-19 ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan COVID ini segera sirna sehingga kita nanti bisa langsung belajar seperti biasanya normal. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.